Itu yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, feature engineering dan feature learning. Engineering itu intinya itu apa? Fitur itu sengaja kita bentuk sedemikian rupa. Seperti apa? Seperti histogram. Kalau feature learning, ya terbentuk dengan sendirinya itu, ya tadi, seperti convolutional neural network. Seperti itu. Nah, ini contohnya feature engineering itu dalam vision itu ada namanya SIF, ada namanya HOG. HOG itu histogram of gradient. Kalau dalam speech, suara, itu ada fitur namanya MVCC, ya. NLP ada fitur lainnya yang sesuai dengan NLP, misalkan embedding dan lain sebagainya. Itu merupakan ekstraksi fitur yang kita engineer sendiri, sedangkan fitur learning itu nanti akan terekstrak secara otomatis di sini. Itu yang dinamakan dengan data driven. Driven itu artinya apa? Dia didrive oleh data, didrive oleh variasi data, didrive oleh banyaknya data sehingga dia membentuk fitur-fitur ini. Dari perbedaan antara feature learning dengan feature yang di-engineer. Kalau yang namanya fitur yang di-engineer, ya, fitur yang sengaja di-engineer itu apa? Berarti di teknik ekstraksi fitur dengan menggunakan katakanlah ekstraksi fitur, kita cari ekstraksi fitur dengan fitur learning. Jadi fitur learning itu pembelajaran fitur, ya, bahasa Indonesianya, ya, bahasa Indonesia. Nah, ini kita bayangkan ini terbentuk di dalam ini. Jadi di hidden layer-nya sini. Sedangkan untuk ekstraksi fitur adalah suatu teknik yang mungkin teman-teman gunakan pada mata kuliah machine learning sebelumnya. Ada sebuah data mentah yang dia itu kalau dimapkan, ya, dimapkan itu acak seperti ini, dengan ekstraksi fitur itu bisa menjadi distribusi datanya mudah untuk didiskriminasi, seperti itu. Jadi sengaja kita engineer agar distribusinya itu mudah didiskriminasi. Nah, kalau misalkan dalam pembelajaran fitur, ya otomatis nanti akan dibentuk. Fitur yang dihasilkan oleh feature learning atau pembelajaran fitur oleh deep convolutional neural network, level abstraksinya bisa kita lihat, ini adalah kernel-kernelnya atau bobot-bobot dari convolutional neural network. Nah, ini kernel pada layer awal, layer kernel atau filter-filter pada layer 1, layer 2, terus kemudian layer ketiga terakhir. Dia menangkap pola yang primitif sampai lebih kompleks. Yang primitif itu seperti apa? Seperti garis, seperti lengkungan, seperti spiral, ya. Jadi bentuk-bentuk yang semakin ke dalam, maka itu nanti akan mengcapture objek-objek yang lebih kompleks, gitu ya. Misalkan hidung, telinga, mata, hingga berakhir dengan wajah. Karena nanti di dalam convolutional neural network ini ada yang namanya pooling, atau nanti penggabungan antara beberapa output neuron. Ya, nanti kita pelajari secara detail di situ. Jadi tergantung kelasnya, ya. Ini misalkan kelas wajah, kelas mobil, ya, kelas gajah, kelas ini, ya, kursi, dan seterusnya. Seperti yang dilihat bahwa dia itu semakin ke dalam, maka dia mengcapture objek yang lebih kompleks, dari sederhana sampai kompleks, seperti itu. Dan ini kan sangat menarik dan tidak terfikirkan dalam machine learning sebelumnya. Kita mengengineer beberapa pola ini yang sangat kaya, gitu. Ternyata hasil dari feature learning itu menghasilkan level abstraksi yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat, secara hierarkis, mulai dari layer pertama sampai layer terakhir. Layer pertama sampai layer terakhir. Misalnya, yang dianggap penting itu adalah layer-layer yang atas ini, karena dia itu
layer primitif atau layer dasar yang nanti bisa digunakan tidak hanya wajah manusia, objek yang lain seperti mobil dan lain sebagainya yang dia mempunyai kemiripan citra. Kalau kita lihat di sini kan, misalkan layer kedua dan layer ketiga bisa boleh jadi berbeda gitu kernelnya. Akan tapi kita lihat bahwa pada layer yang pertama itu kernelnya itu primitifnya itu sama. Jadi analoginya itu seperti itu. Jadi ketika nanti dilakukan transfer learning, biasanya kita mentransfer learning layer yang atas-atas itu sudah cukup. Sekarang kita beralih ke cara pelatihan ya. Seperti halnya machine learning ya, pada deep learning ini ada cara pelatihan supervised, unsupervised, reinforcement learning. Nanti kita tambahkan di sini itu adalah self-supervised. Apa itu self-supervised? Nanti kita bahas. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu maknanya supervised, apa maknanya unsupervised learning, atau pelatihan tanpa supervisi. Kalau supervised, pelatihan dengan supervisi. Kira-kira ada yang menjawab? Silakan. Ada yang mau menjawab apa itu supervised atau pelatihan dengan supervisi? Kalau supervised itu berdasarkan ciri, kalau unsupervised berdasarkan cluster. Oke. Terima kasih Mas Hanif ya. Yang lain ada lagi mau menambahkan? Mungkin saya mau menambahkan, Pak. Ya, oke, silakan. Kalau supervise itu ya sudah ada labelnya. Kalau unsupervised itu belum ada labelnya. Oke, betul juga. Yang lainnya silakan mau menambahkan. Siapa namanya itu ya? Mas Lutfi ya? Oke. Iya, Pak. Oke, silakan kalau ada yang lain mau menambahkan. Memperkaya definisi istilahnya. Nah, supervised, unsupervised nanti ada yang ini baru nih. Self-supervised. Self-supervised. Ini baru, dan saya yakin tidak ada kampus di Indonesia yang membahas ini. Kampus Computer Science di Indonesia, ada ini kita yang pertama. Kita bahas tentang self-supervised nanti. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Lutfi dan kawan-kawan, supervised itu pelatihan dengan menggunakan label. Ya, jadi kita sudah melabeli dataset tersebut, termasuk kelas apa, kelas A, B, C, dan sebagainya. Kalau unsupervised, oleh karena itu tadi supervised itu dikatakan task driven. Task driven itu dia di-drive oleh task-nya. Task itu adalah labelnya itu tadi. Terus kemudian unsupervised itu lebih di-drive oleh datanya. Jadi karena tidak ada pelabelan, maka bagaimana caranya kita bisa mendiskriminasi dataset tersebut, yaitu dengan menggunakan seperti clustering dan lain sebagainya. Kalau tidak dilihat dari labelnya, terus dilihat dari apa? Nah, biasanya kalau unsupervised itu dilihat dari variasi dari data. Jadi, sebagaimana bervariasinya antara satu data dengan data yang lain, itu nanti di cluster berdasarkan itu. Gitu. Apabila kemiripan sifatnya itu semakin dekat, maka cenderung masuk ke cluster yang sama. Apabila cirinya itu semakin jauh, cenderung berbeda cluster. Nah, sama juga di sini ya, unsupervised. Dan itu cuma dilihat dari bagaimana dari variasinya. Variasi itu seperti bagaimana? Kalau bayangkan ada sebuah data ya dengan persebaran seperti ini X1 dan X2. Misalkan data itu semakin mengumpul, misalkan ada dua kelas ya ini ya, dia semakin mengumpul dan dia semakin overlap dalam satu lokasi yang sama, berarti variasinya itu semakin tinggi atau semakin rendah? Ada yang bisa menjawab?
Oke, misalkan ini fitur 1, ini fitur 2. Oke. Ada yang bisa jawab? Kira-kira bagaimana itu? Kondisi seperti itu variasinya itu kecenderungannya rendah atau tinggi? Oke, Rendah, Pak. Mas. Oke, terus siap rendah. Nah, apabila persebaran data itu semakin ya terdistribusi, semakin variasinya itu semakin menyebar, maka variasinya semakin tinggi. Sehingga logikanya, apabila variasinya itu semakin tinggi, semakin menyebar, itu nanti machine learning akan semakin mudah untuk mendiskriminasi daripada yang seperti ini. Itu susah sekali kita jelimet ya. Seperti itu. Nah, itu clustering itu melihat dari situnya. Gitu. Jadi, dari variasinya itu seberapa tinggi, terus kemudian dilihat berapa cluster yang bisa dibentuk. Terus kemudian ada istilahnya itu reinforcement learning, itu adalah biasanya kaitannya dengan robotika, seperti ya robot, atau AlphaGo ya, yang kemarin mengalahkan juara DOL ya, permainan catur DOL itu juga menggunakan reinforcement learning. Ya mungkin kita tidak akan membahas terlalu banyak ini reinforcement learning, tapi mungkin nanti kalau misalkan ada yang terlalu bisa dipelajari sendiri. Tapi intinya dia kalau yang supervise atau unsupervised ini proses trainingnya hanya satu waktu itu saja ya. Kalau reinforcement learning itu trainingnya terus menerus. Jadi seperti robot dilatih gitu ya. Pertama dia dilatih untuk misalkan memegang gelas gitu. Pertama gagal, jatuh, coba lagi gagal, jatuh. Akhirnya sampai dia mencapai suatu parameter-parameter yang optimal yang dia bisa memegang gelas itu sampai tidak jatuh seperti ini. Itu proses yang dinamakan reinforcement learning, di mana dia itu akan selalu belajar sehingga dia mendekati titik optimal seperti itu. Oke, kita supervise ya. Supervised learning ini tentunya seperti yang telah dibahas sebelumnya itu semuanya supervise semua gitu, klasifikasi menggunakan label. Jadi ini adalah anatominya, ya ini adalah wilayah classification dan ini wilayah feature extraction-nya dari deep learning atau feature learning-nya itu di tengah-tengah ini menghasilkan menghasilkan fitur-fitur. Jangan salah, ini sebenarnya bukan kernel yang ini bukan kernel ya, ini dari output dari hasil konvolusi antara input dengan kernel. Jadi seperti ini. Jadi nanti ada istilah kernel atau filter. Kernel atau filter. Ada lagi istilah namanya feature map atau peta feature atau ini kita bahasa Inggrisnya adalah feature map. Feature map itu adalah hasil keluaran dari konvolusi ini, operasi konvolusi ini namanya feature map. Jadi ini adalah hasil keluaran dari konvolusi. Nah, kalau misalkan teman-teman ada istilah dengan feature map berarti itu keluaran konvolusi. Kalau istilahnya filter atau kernel itu berarti parameternya dari arsitektur itu. Berupa kernel-kernel. Dan biasanya kalau kernel itu kan ya nggak sampai 28 kali 28, biasanya kernel itu ya 3 kali 3 atau paling tinggi ya 7 kali 7 yang saya tahu. Seperti itu. Kalau outputnya itu bisa jadi 28 kali 28, 12 kali 14. Gitu. Untuk layar yang awal-awal nih ya. Oke. Nanti kita akan pelajari lebih detail tentang arsitektur, convolutional neural network, dan multi-layer perceptron. Dan cara menghitungnya. Oke. Nah, ini adalah anatomi dari supervised learning yang di belakangnya ini nanti dicocokkan dengan labelnya, apakah sudah dia itu menaruh nilai tinggi pada label yang bersesuaian. Seperti itu. Nah, itu nanti ada yang namanya loss function, softmax cross entropy. Itu nanti yang melihat masih berapa jauh atau seberapa dekat prediksi itu mendekati label yang sudah dianotasikan. Oke, kemudian ada istilahnya transfer learning ya. Transfer learning.
Nah, ini sebenarnya cara yang enak ini, enak sekali ya. Jadi, transfer learning itu ya seperti kita mengcopy bobot dari arsitektur neural network yang sudah dilatih pada dataset yang besar. Jadi tinggal di-copy gitu aja. Itu namanya transfer learning. Setelah transfer learning nanti ada istilahnya fine tuning. Oke. Oleh karena itu dalam grafis ini ditunjukkan bahwa dilakukan sebuah feature learning tadi ya, training dari dataset yang besar. Jadi ketika sudah terbentuk bobot-bobotnya itu tadi, kernel-kernelnya itu tadi sudah membentuk parameter-parameter yang optimal atau sudah konvergen pelatihannya, maka tinggal di copy atau transfer fitur ya. Transfer fitur bahkan tadi kan ada istilah inisialisasi bobot ya. Ada yang random gitu ya. Nah, ini nggak perlu mulai dari random. Dia dari parameter yang sudah di-training pada dataset yang besar gitu aja. Itu namanya transfer learning. Yang biasanya itu nanti di fine tuning. Fine tuning itu di-train kembali, dilatih kembali. Jadi fine tuning itu dilatih kembali dengan apa namanya bobot-bobot dari hasil pelatihan dari dataset yang besar ini gitu. Nah, itu biasanya gap akurasinya itu jauh. Jauh, sangat jauh. Yang seolah-olah kita tuh habis men-training dari dataset yang besar. Seperti itu. Jadi ini adalah strategi untuk mengatasi kekurangan data. Kadang kita kalau punya data cuma 100 atau 200 gitu ya, 1000 gitu kan ya, dirasa belum cukup untuk menghasilkan akurasi yang mumpuni, kita lakukan transfer learning. Syarat dari transfer learning itu adalah satu. Jadi syaratnya adalah satu, datasetnya harus semirip mungkin. Semirip. Misal, ada dataset citra yang besar bernama ImageNet, yang situ ada 1000 kelas dan 14 juta citra. Itu dilatih di sini. Kemudian hasil trainingnya itu nanti parameternya ditransfer ke sebuah task untuk task yang lain, di mana task yang lainnya itu katakanlah ini adalah dataset buah-buahan gitu ya, yang tentunya cakupannya lebih kecil daripada yang di sini. Nah, itu tentunya akan bos itu, apalagi kalau karakteristiknya mirip. Misalkan dari segi RGB sama-sama RGB gitu. Atau sama-sama dia itu berupa citra yang banyak sekali polanya. Seperti citra natural, alam, ini kan polanya macam-macam, garis, lengkungan, dan sebagainya kan polanya bervariasi. Nah, yang mungkin agak jauh itu misalkan citra natural itu bayangkan kayak potret pemandangan ataukah binatang gitu ya, kendaraan dan lain sebagainya di perkotaan gitu, dengan data citra X-ray misalkan paru gitu kan ya, X-ray natural. Ini kan sedikit berbeda karakteristiknya. Mungkin yang X-ray itu grayscale, tapi ini akurasinya masih naik nih akurasinya. Mungkin catatan Jawa ya mungkin 10% naik. Apabila karakteristiknya sama, mungkin dia bisa boost naik sampai 30%. Gitu. Jadi semakin dekat karakteristiknya dari hasil pelatihan dari dataset yang besar tersebut, maka semakin benefit atau semakin menguntungkan apabila kita train pada dataset yang lebih sedikit. Jadi itu harus jadi pertimbangan ya, ya. Dan yang kedua itu adalah tentunya adalah model arsitekturnya harus sama atau mirip ya, mirip. Bisa juga kita melakukan transfer learning itu seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan transfer learning itu pada layer-layer yang atas saja. Jadi cuma layer satu ini aja di transfer learning itu sebenarnya sudah cukup. Ya mungkin layer berikutnya ketika di fine tuning itu nanti akan bisa berbeda atau berubah sedikit daripada awalnya. Jadi misalkan yang face wajah kita fine tuning ke car, mobil,
maka nanti yang layer kedua, layer ketiga ini akan berubah, cenderung berubah menjadi yang cars ini. Akan tapi di layer yang awalnya ini sudah kaya, atau rich, maka kita bisa transfer learning bagian layer-layer yang awal-awal. Seperti itu. Itu adalah salah satu strategi ya, salah satu strategi. Layer yang awal itu bisa, semua layer itu juga boleh. Jadi tergantung nanti seperti apa ya, tinggal kita ukur aja performanya gitu. Tapi biasanya untuk menghemat waktu ya cukup untuk apa namanya yang awal-awal aja, layer-layer atas gitu. Dan yang berbeda adalah jumlah iterasinya itu apabila kita fine tune dari parameter yang dilatih pada data yang besar ini, apabila kita fine tune di sini atau retraining lagi, itu hanya membutuhkan beberapa iterasi saja sudah konvergen. Jadi cepat sekali. Konvergensinya cepat. Konvergensinya cepat. Karena apa? Karena apabila kita tidak menggunakan transfer learning, maka network-nya itu akan mulai dari parameter-parameter yang random. Tentu akan tentunya memakan waktu yang lebih lama lagi ya untuk proses untuk konvergensi itu ya, dibandingkan kita memulai dari parameter yang sudah dilatih pada dataset yang besar, tentunya akan lebih cepat. Oleh karena itu, berapakah jumlah iterasi yang ideal untuk mentraining deep neural network? Ya tergantung gitu tadi. Salah satunya tadi itu transfer learning enggak gitu, ataukah dia mulai dari bobot yang random? Nah itu juga mempengaruhi. Oke. Nah ini adalah contoh yang tadi saya katakan bahwa kalau bisa source label dengan target atau new label itu tidak berbeda jauh karakteristiknya. Dari data source dilatih, terus kemudian apabila dia telah konvergen, nanti bobot-bobotnya itu di transfer learning ke model yang baru yang tidak jauh beda dengan model yang ini. Bisa saja jumlah layernya yang baru itu lebih sedikit daripada yang ini, nanti tergantung bagaimana kita memodifikasinya, asalkan bobot-bobot yang bersesuaian atau layer yang bersesuaian itu kalau bisa tidak berubah. Misalkan di sini ada layernya itu ada berapa unit neuron, misalkan di sini ada 10, ya di sini juga harus 10 unit neuron, dengan tidak memakai layer berikutnya, ya bisa jadi, gitu. Hanya Pak, layer ini saja langsung kita masukkan ke dalam klasifikasi, layer klasifikasi. Bisa, jadi luas sekali ya strateginya ya. Nah, itu nanti di fine tune istilahnya. Jadi kalau ada istilah fine tuning itu apa namanya? Retraining dari bobot yang sudah dilatih pada dataset sebelumnya. Kalau kita lihat di sini bahwa idealnya adalah bobot-bobot dari parameter sebelumnya itu dilatih pada dataset yang lebih besar, gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu kecenderungannya melatih dataset jenis citra, maka saya pikir ImageNet itu sudah cukup, dan itu pre-trainingnya data seperti internet itu sudah banyak sekali. Nah, teman-teman bisa menggunakan langsung ImageNet ini untuk bobot awal. Jadi bobot awal tidak perlu mulai dari random, gitu. Makanya ketika ada yang menggunakan CNN, tapi kok akurasinya kok tidak tinggi seperti apa namanya diharapkan, begitu. Oh, mungkin saja kamu tidak menggunakan transfer learning, kita menggunakan ImageNet, gitu. Coba dipakai, ternyata akurasinya naik jauh. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dinamakan dengan tadi data driven. Jadi data driven learning. Yang didrive oleh data, variasi data, banyaknya data. Itulah keunggulan dari feature learning itu. Oke. Nah, kalau kita bisa buat diagramnya, ya apabila ya apakah apa namanya ini adalah beberapa perbedaan ya strategi untuk melakukan transfer learning dan fine tuning. Ya. Nah, apabila apa namanya ini ya, jadi kalau misalkan large dataset ya, apa namanya sumbernya itu adalah large dataset,
apabila datasetnya itu similar, itu lakukanlah fine tuning. Jadi istilahnya adalah ada fine tuning itu. Jadi setelah tadi itu ditransfer, terus kemudian di retrain. Setelah ditransfer, terus kemudian di retrain ulang, itu namanya fine tune. Lakukanlah fine tuning. Gitu. Even misalkan sumbernya datasetnya besar, dataset besar, meskipun berbeda, ya kan ada kadar berbedanya dataset itu kan ada macam-macam, ada sangat berbeda ataukah sedikit berbeda, gitu kan? Kita kan belum bisa menerka itu. Berbeda pun, ya mungkin kita bisa masih mendapatkan merit keuntungan dari dataset yang besar ini, ya lakukan juga fine tune. Meskipun ya mungkin kita sudah tahu apabila datasetnya semakin mirip, maka tentu increase-nya, naiknya itu semakin tinggi juga. Bagaimana kalau dilatih pada small dataset? Mungkin ya kita masih bisa memanfaatkannya atau mendapatkan merit dari situ. Yang mana kalau misalkan similar dataset, ya kita bisa menggunakan highest level features. Jadi tadi highest level features mulai dari layer 1 sampai layer terakhir itu digunakan semua. Kalau dilatih pada small dataset sumbernya itu, terus kemudian berbeda, ya mungkin kita ambil layer yang pertama saja, yang lower level features gitu. Nah, itu mungkin yang layer-layer yang kedua, layer ketiga itu tidak berguna karena datasetnya itu berbeda. Mungkin kita bisa mengambil keuntungan dari fitur yang berupa garis, yang berupa lengkungan, yang berupa corner atau pojok. Ya itu seperti itulah. Yang low level ya, itu mungkin kita bisa masih menggunakan ya. Jadi itu masih bisa dimanfaatkan. Oke, ini strategi transfer learning ya tadi dari source-nya itu adalah big data ya. Yang ini contohnya adalah ImageNet ya. Di transfer terus kemudian di fine tune pada data yang lebih kecil. Biasanya apabila teman-teman tuh topik klasifikasi kan banyak sekali ya, klasifikasi kapal atau klasifikasi buah-buahan atau klasifikasi apa. Ya itu biasanya kalau dia itu citra yang mirip dengan big data ImageNet ya. ImageNet itu adalah sebuah citra, ukurannya 224 kali 224 yang berarti citra natural. Nanti teman-teman bisa cek sendiri itu citranya seperti apa. Yang dilatih pada convolutional neural network dengan label berjumlah 1000. Bayangkan. Jadi begitu kompleksnya sehingga kita bisa membayangkan seberapa kaya fitur yang ada di dalamnya itu. Ya. Nah, ini adalah fine tuning, yaitu adalah retraining. Ya. Dataset yang besar ini adalah ada 14 juta data dengan 1000 label. Retraining ke neural network yang awalnya adalah parameternya random. Ketika di training dia menjadi neural network yang super, yang mempunyai kernel atau filter yang dengan fitur yang kaya, gitu ya. Dinamakan dengan pre-train. Pre-train, kalau dari istilah pre-train itu berarti adalah network yang sudah dilatih. Jadi bobotnya bisa kita manfaatkan. Itu adalah pre-train. Sebelumnya sudah di training. Nah, kemudian dari model ini bisa di-copy ataukah kita bisa menggunakan ini juga, model yang sama, bisa juga. Di retrain. Retrain itu namanya fine tuning. Tadi dengan data yang lebih spesifik. Jadi, ini ya. Jadi ini sudah neural network yang menyelesaikan task yang lebih spesifik. Jadi ini lumrah digunakan dalam era sekarang ini, di mana apabila ada yang ingin mengklasifikasi sebuah citra yang lebih spesifik, gunakanlah pre-train itu tadi. Ya, jadi sudah digunakan di mana-mana ImageNet itu ya. Dan kita tidak perlu training lagi dari awal karena bobotnya itu sudah tersedia juga di internet, kita tinggal download gitu. Enak sekali ya. Nah, ini adalah salah satu contoh strategi bagaimana melakukan fine tuning adalah bisa kita melakukan freeze.
Freeze, apakah definisinya freeze? Freeze itu adalah suatu kondisi di mana layer tersebut tidak diupdate. Jadi kita freeze layer tersebut sehingga ketika dia di backpropagasi dia tidak diupdate. Mungkin ini kita freeze, berarti ini tetap yang diupdate, yang mungkin kita ini ganti dengan klasifikasi yang baru dengan full connected layer yang baru. Mungkin ininya saja yang di backpropagasi, atau di tuning, fine tune ya. Ini di freeze. Ini sebenarnya adalah strategi ya, untuk mempreserve atau menjaga kekayaan fitur yang ada di sini. Kekayaan fitur yang ada di sini itu dijaga agar tidak berubah. Apalagi kalau yang di fine tune itu tasnya itu lebih sederhana gitu, atau tugasnya lebih sederhana, atau misalkan jumlah labelnya itu lebih sedikit gitu lah istilahnya. Nah seperti itu. Jadi ini kaya kita jaga agar tidak di backward. Itu namanya freezing. Itu juga salah satu strategi training ya, transfer learning dan fine tuning itu tadi. Oke. Kemudian unsupervised. Nah, bagaimanakah model unsupervised yang ada di deep learning itu? Pada intinya, ya gambaran umumnya adalah pada deep learning ada nama arsitektur yang namanya autoencoder, di mana input dan output itu dimensinya sama. Atau dengan kata lain adalah reconstruction. Itu misalkan kita ada input sebuah citra, ya misalkan gambar manusia gitu. Nanti outputnya itu juga sama gambar manusia. Jadi input dan output itu sama. Input, output sama. Nah, yang bisa kita manfaatkan itu adalah intermediate layer-nya di sini, hidden layer yang di tengah sini. Nah, itu nanti kita bisa plot dengan katakanlah menggunakan BCA seperti itu, nanti akan menghasilkan cluster, atau dia itu misalkan ini data 1, dia lebih tinggi nilainya pada titik yang mana gitu. Misalkan ini jadi berapa cluster ya? Oh, ini kan 2, misalkan 2, ini kalau 2 berarti misalkan ada 2, ini gini. Dia lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang ini, itu berarti dia cluster 1. Misalkan ada input lagi yang lain. Ketika dia diinputkan, dia lebih tinggi nilainya mana? Yang ini, berarti dia masuk ke cluster 2. Nah, itu seperti itu. Kalau dalam deep learning itu seperti itu. Jadi, tengahnya kita ambil. Jadi, beda dengan K-means itu ya. Yang mungkin teman-teman sudah pelajari. Nah, itu nanti tentunya juga hasil pelatihan ya. Ketika ini sudah konvergen ya. Ketika input dan hasil rekonstruksi itu sudah sama, itu biasanya tengah-tengah ini mengandung sebuah fitur yang kaya, yang dia itu sudah tercluster antara cluster 1 dengan cluster yang lainnya. Seperti itu. Itu secara unsupervised learning pada deep convolutional neural network. Nah, sebenarnya kita lihat sini, kalau istilahnya adalah layer, ini misalkan kita layer tengah gitu kan ya, intermediate layer, yang sebelumnya itu dinamakan dengan encoder, yang sesudahnya itu dinamakan dengan decoder. Input dan reconstruction. Input reconstructions. Nanti ketika sudah konvergen, tengah-tengahnya itu kita bisa ambil untuk melihat kecenderungannya input data 1 itu termasuk dalam cluster yang mana, input data yang kedua tentunya cluster yang mana. Seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, terus kemudian ada istilahnya namanya semi-supervised. Semi-supervised itu supervisi yang setengah-setengah. Ya, supervisi yang setengah-setengah, di mana di label datanya. Nah ini sesuai dengan real life condition ini untuk melatih misalkan mobil otonom, gitu kan. Mobil otonom apakah kita sudah labelin semuanya dari sekian banyak labeling ini, sudah berapa banyak labeling yang kita lakukan? Mungkin 1 juta bahkan 1 miliar perlu kita labeli satu-satu, dan itu kan susah sekali, gitu kan ya. Menghabiskan biaya dan tenaga. Oleh karena itu, ada suatu kondisi di mana ada data itu yang sudah dilabeli dan ada data yang belum dilabeli, tinggal proporsinya berapa. Jadi kalau pelatihan dengan supervisi, itu label datanya, itu semua sebenarnya sudah dilabeli ya.
terus kemudian di training dalam sebuah model, terus kemudian dia menghasilkan hasil. Nah, kalau semi-supervised itu ada proporsi data yang sudah dilabeli dan proporsi data yang belum dilabeli. Nah, strateginya bagaimana? Nah, itu strateginya dilakukan oleh semi-supervised learning itu. Ya, tentunya nanti treatment-nya bisa berbeda antara yang data yang sudah dilabeli dengan yang belum dilabeli, bagaimana gitu. Ataukah dia nanti dilihat dari label data, dihitung ya, dihitung model itu tingkat kedekatannya lebih dekat yang mana gitu. Itu bisa juga jadi label yang baru, dia bisa mengenerate label sendiri. Itu memudahkan manusia dalam melakukan pelatihan atau pembelajaran mesin. Ya. Nah, jadi ini adalah lingkaran cycling ya, bukan lingkaran setan ya. Jadi apa namanya siklus semi supervised learning. Karena kenapa kok dia itu lebih ke arah real life, real time, di mana ketika mobil otonom itu dia berjalan, itu juga sembari dia itu juga mengumpulkan data dan juga retrain, belajar lagi gitu. Semoga konsep semi supervised learning ini yang dia itu siklusnya mengkoleksi data yang belum dilabelkan, collect and process unlabeled data. Jadi ada sebuah ini ya, jadi apa namanya model yang sudah di training pada data yang sudah dilabeli, terus kemudian pada real time-nya ini dia mengkoleksi juga data-data, dan tentunya data-data itu belum terlabelkan. Misalkan pada mobil otonom ya, dia sembari jalan dia mengcapture gambar yang ada di sekitarnya, dikumpulkan dan itu belum dilabeli semuanya. Nah, bagaimana strateginya gitu. Nah, terus kemudian diambil itu, ditrain juga ke model itu, terus kemudian apa namanya additional user growth itu ketika dipakai, terus kemudian dia koleksi data baru lagi, ditrain lagi, koleksi data baru lagi, ditrain lagi, seperti itu terus. Jadi dia sambil jalan itu sambil dia mengkolek data sekitarnya dan juga sekaligus mentrain. Jadi memang komputasinya diperlukan besar ya. Jadi GPU-nya itu aktif terus. Jadi ada mentraining terus ya. Itulah real life ya, real time. Oke, terus kemudian Oke, sorry ini adalah bukan semi, ini adalah self. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya self-supervised learning. Nah, self-supervised learning ini, kenapa kok dipopulerkan? Nah, self-supervised learning ini karena ya tadi sama juga semi-supervised learning, yaitu ketika kita memproduksi dataset, tentunya susah kalau kita melabeli semua data-datanya satu persatu. Itu bagaimana? Kan susah membutuhkan biaya yang besar, juga tenaga yang besar. Kalau kita mau mengumpulkan data 1 juta, terus kita labeli satu-satu, itu kan sendirian kan susah sekali. Apa kalau mau dibantu orang kan tentunya kita harus membayar orang tersebut. Nah itu kesulitan-kesulitan itu yang melahirkan beberapa paradigma seperti semi-supervised dan self-supervised. Self-supervised itu apa? Self-supervised itu adalah network itu tidak dilatih pada label yang sesungguhnya. Misalkan kucing, anjing, dan lain sebagainya tidak dilatih pada saat itu. Kalau kita mendefinisikan objek, bisa jadi objek itu ada 1000, ada kucing pun ada macam-macam, ada kucing Persia, ada kucing rumah, gitu kan ya. Ada anjing, ada binatang yang lain, belum lagi objek yang lain, itu banyak sekali. Tentunya susah kalau kita harus melabeli satu per satu. Oleh karena itu dilakukanlah semi-supervised learning itu adalah sebuah strategi. Misalkan gini, dari gambar ini diambil, nanti diacak, ya, nanti network itu otomatis harus merangkai puzzle ini. Nah ini kan kita tidak perlu melabelkan, toh. Tapi ini strategi untuk memperkaya fitur yang ada di dalamnya ini. Jadi ada puzzle, diambil dari sini ya, diacak. Terus outputnya network itu harus bisa merangkai puzzle ini sedemikian rupa sehingga puzzle itu tertata bagus. Nah kalau ini sudah berhasil itu
akan membentuk suatu fitur yang kaya, yang nanti ketika kita gunakan pada pelabelan yang sesungguhnya, kita tidak perlu melatih semua fitur ini, cukup melatih pada sisi classification layer-nya saja. Layer klasifikasi berikut ini. Itu tak cukup. Jadi intinya seperti itu. Jadi self-supervised learning itu banyak sekali strateginya seperti ini. Kita tentunya kalau melabeli benda-benda satu persatu kan susah. Tapi kalau kita programming, ya, dengan satu strategi di mana ketika ini burung ini dalam posisi seperti ini, oh berarti dia itu rotasinya 0 derajat. Itu bisa. Nanti kita rotasi 90 derajat, rotasi 180 derajat, rotasi 270 derajat, dan network itu harus bisa menebak ini rotasi berapa gitu. Rotasi 0, 90, 180 atau 270. Nah, itu adalah salah satu teknik dari self-supervised learning. Ya. Nanti implikasinya apa? Fiturnya akan kaya. Itu feature learning ya. Nah, ini bisa juga tadi ada gambar diambil dari kotak-kotak seperti itu, berapa pixel kali berapa pixel dari citra tersebut, terus kemudian diacak, dishuffle, terus kemudian dirangkai. Ya sama dengan puzzle tadi, yang merangkai puzzle tadi. Nah itu kemudian nanti network itu kemudian akan merangkai, ya, merangkai, permutation index. Reorder by just according to the selector. Oh, reorder ya. Jadi dia bisa ini. Jadi dia itu bisa menshuffling atau melakukan permutasi. Dia permutasi, contohnya dari sebuah citra ini diambil, ini dari order ya, order yang terorder, tersusun rapi gitu dari 1 sampai 9. Ketika dia diacak set itu dia harus bisa menentukan bahwa oh ini gambar yang nomor berapa, gambar yang nomor berapa, gambar yang nomor berapa, gambar yang nomor berapa, dengan dia bisa menebak posisi mutasinya itu tadi. Nah, itu juga strategi untuk memperkaya fitur yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak perlu melabeli semuanya, hanya kita menggunakan programming, kita susun alur yang seperti ini gitu secara otomatis sehingga otomatis bisa menghasilkan fitur yang kaya. Itu namanya self-supervised learning. Jadi kita menggunakan satu strategi tertentu untuk memperkaya fitur yang ada di dalam deep convolutional neural network. Oke, ini yang terakhir adalah reinforcement learning, yang mana itu ada sebuah reward. Dari agen itu ada reward. Istilahnya reward ini adalah ada polisi dan reward. Reward ini artinya adalah apabila misalkan robot, misalkan pelatihan robot ya, dia itu berlatih berkali-kali gitu masih salah juga. Jadi ketika dia itu berlatih ada satu titik itu dia itu sedikit benar gitu. Misalkan dia itu tapi masih gini misalkan, itu di reward lebih. Jadi dikasih bobot tinggi sehingga untuk berikutnya, langkah berikutnya nanti robot bisa semakin kalau istilah analoginya termotivasi ya. Kalau istilah komputasinya semakin mendekati suatu parameter-parameter yang optimal seperti itu. Jadi ada suatu mekanisme antara polisi dan reward. Jadi polisi itu adalah aturan, dan aturan apa? Aturan apakah si deep learning itu mendapatkan bobot penghargaan ataukah tidak gitu. Sehari si deep learning itu melakukan action pada environment atau lingkungan dan mengambil data dari lingkungan gitu terus menerus. Itu hampir sama kayak tadi ya, kayak semi supervised ya, tapi ini berbeda. Dia ini menggunakan mekanisme polisi dan reward yang kalau misalkan kita bisa formulasikan itu dalam formulasi matematis ya, ada reward, ada bobot reward di sini ya. Mungkin di sini dimasukkan faktor diskon, itu nanti lebih detailnya bisa kita pelajari nanti ya. Terus kemudian ada learning rate, itu tingkat pembelajarannya itu seberapa besar untuk sampai ke konvergen, itu ya learning rate ya. Nah, trade-off antara ketiga ini nanti yang terus kemudian dipelajari oleh robot atau agen tersebut
untuk dia menuju optimal gitu ya. Ada state ya, state 1 dan state berikutnya itu ya. Nanti nilainya akan berubah-ubah. Ya pada intinya adalah seperti itu. Oke. Dan itu akan terus berlangsung. Jadi agen dan environment dari observation, apakah dia dapat reward ataukah tidak sambil dia melakukan action. Reward atau tidak, terus kemudian dia melakukan observation dan dia melakukan action. Pada intinya adalah seperti itu. Jadi nanti kita bisa pelajari lebih detailnya. Mungkin kalau ada waktu, nanti kalau misalkan pada materi-materi selanjutnya masih ada waktu, kita bisa tambahkan materi reinforcement learning ini. Oke, terima kasih banyak. Jadi itu adalah beberapa ya untuk materi hari ini untuk supervised, unsupervised,